Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat portofolio investasi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, atau yang mungkin dari kelas lain yang belum saya sampaikan, teman-teman sebenarnya bisa melihat tutorialnya itu di buku chapter 7. Itu ada bagian appendix yang di situ menampilkan cara bagaimana kita bisa membangun sebuah portofolio investasi dari yang pada aset yang tidak beresiko sampai aset yang beresiko. Jadi sudah lengkap di situ, dan saya anjurkan kembali teman-teman sebelum mengerjakan portofolio investasinya itu teman-teman harus benar-benar menguasai paling tidak itu chapter 5, chapter 6, chapter 7 itu saja. Dan chapter 8 itu adalah salah satu metode pembangunan portofolio investasi dengan cara yang berbeda. Nanti video ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan portofolio berdasarkan Markowitz model, yaitu terletak di chapter 7 pembahasannya, sehingga chapter 8 belum saya bahas sampai di sini. Namun saya minta teman-teman sudah benar-benar menguasai yang chapter 5 dan chapter 6, karena kalau tidak menguasai itu bahan-bahan yang kalian gunakan untuk membangun portofolio investasi ini akan tidak ada gitu loh. Kualitas bahan yang kalian gunakan dalam membangun portofolio ini tergantung dari bagaimana kalian memahami chapter 5 dan chapter 6. Dan kualitas portofolio kalian itu ditentukan oleh kualitas dari input yang kalian gunakan atau bahan-bahan yang kalian gunakan dalam menyusun portofolio kalian. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang lebih ringkas yang terkait yang ada ditunjukkan di dalam appendix. Di dalam appendix itu yang menjadi aset beresikonya itu tidak individual saham, tapi yang menjadi asetnya adalah indeks dari saham-saham yang ada di dunia. Jadi ada beberapa indeks negara ya. Di sini ada US, kemudian ada UK, ada France, ada Germany, ada Australia, ada Jepang, dan ada Kanada. Nah, di contoh dalam appendix di situ dia disebutkan langsung risk premiumnya. Jadi teman-teman nanti tergantung bagaimana teman-teman menggunakan dasar bahan inputnya. Bisa teman-teman bisa menggunakan expected return atau bisa langsung menggunakan risk premium. Sebenarnya hampir sama saja, karena expected return pun atau risk premium pun itu diperoleh dari expected return juga gitu kan. Kalau risk premium kan expected excess return, artinya dia expected return dikurangi dengan risk free rate gitu kan. Artinya sama saja. Yang membedakan adalah bagaimana kalian menentukan expected return. Nah, ini yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau teman-teman membaca dengan detail ya, chapter 5 itu disebutkan bahwa historical return itu sangat lemah kemampuannya untuk memprediksi return masa depan. Artinya kalau teman-teman membasiskan expected return teman-teman itu berdasarkan historical return dari saham, itu sangat lemah ya, atau bahannya tidak berkualitas untuk membangun portofolio. Nah, banyak cara untuk membangun portofolio, salah satunya untuk menciptakan expected return atau menghitung expected return. Salah satunya untuk mengestimasi, teman-teman bisa menggunakan scenario analysis atau teman-teman bisa menggunakan CAPM. Nah, intinya ini semua saya serahkan sama teman-teman, itu nanti akan menentukan seberapa bagus tugas project teman-teman ya, kualitas project teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman hanya menggunakan historical return ya nanti pasti juga ada penilaian yang lain. Atau jika ada yang bisa menggunakan CAPM ya itu akan lebih baik. Jika ada yang menggunakan risk premium dengan menghitung sendiri dengan beta yang diperoleh di pasar ya, di platform-platform digital ya oke, itu juga baik. Tapi kalau hanya menggunakan data yang sudah disediakan di platform, misalkan di platform-platform seperti Stockbit dan lain-lain itu menyediakan data risk premium ya, tanpa adanya estimasi ulang atau pertimbangan ulang tentang risk premium yang kalian gunakan di dalam
portofolio kalian, yaitu akan lemah juga ya dalam penilaian project kalian hari ini. Meskipun kalau di platform itu belum tentu salah ya, bisa jadi dia malah sudah akurat gitu. Tapi karena ini adalah salah satu bentuk latihan teman-teman ya, saya berharap teman-teman tidak hanya sekedar mengambil data yang ada di dalam platform aja gitu. Jadi teman-teman benar-benar bisa menghitung apa itu risk premium, apa itu expected return. Itu kemudian kalau teman-teman sudah mendapatkan risk premium, katakanlah ini ada 7 negara, indeks saham dari 7 negara, kemudian di situ sudah ada risk premiumnya, ada 0,060, ada 0,053 dan seterusnya di situ. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membentuk atau membuat tabel panel B ini, yang mana isinya itu matriks covariance antar indeks saham di negara tersebut. Misalkan ini ada kita susun aja dia matriksnya, dia dari kolom ke bawah turun ke bawah, kemudian dari baris dia menentang ke kanan. Kemudian teman-teman silahkan mengisi portfolio weight ini atau bobot portofolio ini bebas, asalkan dia akan berjumlah 1. Misalkan saya ganti aja karena ini sudah saya kerjakan sebelumnya. Ini saya ganti aja 0,1 begini kan. Pokoknya intinya jumlahnya harus 1. Nah, yang di bagian sel ini, sel B25 ini adalah jumlah dari portfolio weight ini. Sekarang ini masih 0,7, ya sudah saya letakkan bebas saja di sini 0,3, masih di sini 0,2. Oke. Kemudian di bagian atas ini adalah kita samakan aja. Kalau di sini US, maka kita ambil dari sini US. Kalau di UK, kita ambil dari UK. Kemudian ada Prancis, kita ambil dari Prancis gitu ya. Jadi kita sama dengankan aja, jangan kalian tulis ulang, tapi disama dengankan aja. Karena ini pasti berubah nanti ketika ini di solve gitu ya. Kalau sudah ini disama dengankan dengan masing-masing indeks yang ada di negara tersebut, kemudian kita menghitung ini covarian dari masing-masing indeks gitu ya, atau sum covariannya ya. Jadi ini diperoleh dari teman-teman jika lihat, saya tidak mengulang lagi terkait dengan rumus dari covarian, saya lanjutkan saja langsung. Formulanya ini adalah D16. D16 itu adalah ini, bobotnya dari US dikalikan dengan jumlah perkalian antara covarian dengan bobotnya. Jadi ini 0,0222 dikalikan 0,1, 0,018 dikalikan 0,1 dan seterusnya ini, terus kemudian dijumlah, kemudian baru dikalikan 0,1 begitu. Nah, maka kita lihat kita perlu memagar yang bagian sini, portfolio weight yang di sini, yaitu B18 sampai B24. Kemudian D18 sampai 24, D24 itu adalah ini. Itu tidak perlu dipagar. Setelah itu di enter. Nah, kalau sudah begini kita bisa geser ke kanan. Gitu ya. Sudah otomatis berubah karena ini adalah sudah dirumuskan. Kemudian kalau sudah, kita lihat risk premiumnya. Risk premiumnya itu adalah perkalian dari jumlah perkalian dari portfolio weight dengan C16 itu adalah C6 sampai C12 itu adalah ini ya, expected excess return ini ya. Jadi ini bobotnya dikalikan dengan expected excess return, kita akan mendapatkan risk premium. Kemudian standar deviasinya adalah jumlah dari ini, jumlah dari yang sel
D25 sampai sel C25, kemudian di akar. Maka kalau di akar dalam Excel kita tinggal pangkat 0,5 saja ya. Kemudian subnya itu adalah risk premium dibagi standar deviasi gitu. Nah itu ketemu subnya ini ya, risk premium dibagi standar deviasi atau D26 dibagi D27. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan metrik ini gitu ya. Nah metrik ini karena ini hanya contoh, saya langsung ambil hasilnya saja, tapi nanti akan saya praktekkan bagaimana cara mengambil data dari Google Sheet, kemudian kita gunakan data tersebut untuk mencari return saham selama 5 tahun, kemudian kita cari kovariannya untuk membentuk metrik kovarian ini ya. Tapi untuk sementara kita skip dulu cara menghitung kovariannya, kita lanjutkan dulu untuk membangun portofolio ini. Nah, kalau kita sudah dapatkan risk premium, standar deviasi, kemudian sub rasio, kemudian di panel C ini kita mencoba untuk mencari titik-titik yang berada di dalam efficient frontier. Nah, kita sudah pada tahap untuk mencari garis efficient atau efficient frontiernya ya. Caranya bagaimana? Kita gunakan solver dalam Excel. Kalau bagi Excel teman-teman yang belum keluar solvernya, teman-teman silahkan ambil dari analysis tool. Kemudian di sini ada solver add-in-nya, diklik saja kemudian di OK. Mungkin interface-nya agak sedikit berbeda antara Excel saya dengan Excel teman-teman yang dari Windows ya. Jadi silahkan disesuaikan aja. Kalau sudah keluar solver, kemudian klik solver. Nah, teman-teman perhatikan jika di panel C ini sebenarnya ada 2 kolom yang menunjukkan kolom yang minimum variance. Jadi varian yang paling minimum yang bisa diciptakan di dalam portofolio kalian. Dan kolom yang satunya adalah kolom yang ini, itu adalah kolom optimal portofolio. Jadi portofolio optimal teman-teman itu dibentuk dari kolom ini. Nah, yang pertama kita cari dulu minimum varian. Jadi sebenarnya tabel ini itu kita tentukan berdasarkan risk premiumnya dulu. Misalkan kita mulai risk premium dari 0,0350 atau teman-teman bisa mulai dari berapapun ya, bebas. Tapi mungkin kita bisa mulai dari menghitung minimum variannya dulu. Jadi portofolio yang bisa dibentuk dari kumpulan indeks dari indeks negara ini, tapi kita cari varian yang paling minimum, atau varian itu dari mana? Dari standar deviasi ini. Caranya bagaimana? Kita klik data solver, kemudian kita set objektifnya. Kalau bagaimana cara kita mencari varian yang minimum, itu kita berarti varian itu set objektifnya dari standar deviasi. Kemudian tujuannya itu adalah to minimize ya, untuk meminimalkan. Nah, yang berubah adalah karena ini semua tergantung dengan portfolio weights yang kita tentukan di sini. Kita tampil yang berubah adalah sel dari B18 sampai B24. Kemudian kita kasih constraint. Kebetulan ini constraint sudah ada ya. Kita cek di sini. Constraint-nya itu kita batasi bahwa bobot portofolio kita tidak boleh melebihi 1 gitu kan, atau sama dengan 1. Maka ini kita klik bagian sini, sel reference-nya, misalkan ini kita klik ini. Kemudian constraint-nya itu kita pilih apakah kurang dari sama dengan atau sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, kali ini kita menggunakan sama dengan, kemudian klik 1. Setelah itu kita klik OK.
Nah, kalau sudah semua kita solve. Nah, dia akan menampilkan bahwa risk premiumnya adalah 0,0083, kemudian standar deviasinya adalah 11,32%, dan sub rasionya adalah 0,3384. Ingat ya teman-teman, ini bukan optimal portofolio. Ini adalah portofolio yang memiliki varian terendah dari semua kombinasi portofolio yang bisa diperoleh dari aset-aset ini. Jadi kita masih belum menemukan portofolio optimalnya. Oleh karena itu, di sini kita tempatkan aja di sini. Maka kita secara bebas menentukannya, kita ambil secara genap ya, 0,035 dari sini. Kemudian kita urutkan dengan rentang 5, 0,005. Jadi 0,035 terus ke 0,04, 0,045, 0,05, 0,55 dan seterusnya sampai 0,08. Jadi kita pilih ininya. Kita tentukan aja dulu risk premiumnya, gitu kan. Tapi karena risk premium dari minimum varian itu berada di 0,0383, maka dia berada di antara 0,035 dan 0,04, gitu kan. Jadi kita sementara asumsikan kita hanya mendapatkan ini dulu ya. Kemudian terus cara mendapatkan yang ini gimana? Maka cara yang mendapatkan ini itu adalah kita masuk solver lagi, kita tentukan sub objektifnya sama, kemudian yang berubah variabelnya, selnya sama. Kita perlu tambahkan satu batasan, yaitu kita membatasi bahwa risk premiumnya ini, risk premium ini, kita ingin mendapatkan risk premium ini itu sama dengan ini ya. Jadi kita tentukan risk premiumnya itu harus sebesar ini, gitu kan, untuk mencari poin-poin yang ada di sepanjang efficient frontier ya. Artinya dengan risk premium 0,035 kita ingin dapatkan standar deviasi yang paling minimum dengan risk premium 0,035. Begitu intinya. Kita klik OK, kita solve. Bentar, kita ulangi lagi. Nah, ini kita sudah peroleh risk premium dengan 0,035. Kita dapatkan standar deviasi 0,1141 dengan Sharpe rasionya adalah 0,3067. Kemudian ini kita copy saja, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ingat, paste pakai values number formatting. Kemudian ini juga kita copy, kemudian kita paste di sini, value and number formatting. Sudah. Nah, kemudian kita lakukan terus untuk masing-masing titiknya. Ini kita baru 0,035, kemudian kita tentukan titik lagi di 0,04, nanti di 0,045, nanti di 0,05, terus sampai 0,08, gitu ya. Misalkan saya ulangi lagi 0,04, maka kita tinggal klik solve data, kita klik solve, kemudian kita rubah constraint-nya. Ini yang awalnya tadi itu risk premiumnya adalah 0,035, kita sekarang rubah bahwa risk premium kita batasannya adalah bukan 0,035 tapi 0,04. Jadi kita klik dulu di sini, kemudian kita klik OK. Sorry, ini saya perbaiki sekalian. Nah, risk premiumnya gini, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik solve. Kita klik OK, kita dapatkan 0,04 risk premiumnya itu memiliki standar deviasi 0,1134. Kita copy ini, kita paste di sini, ya kan. Kemudian portfolio weight-nya kita copy dan kita paste juga di sini.
gitu ya. Nah, ini saya lakukan untuk semuanya sampai 0,08 gitu ya. Itu tahap kedua. Nah, yang tahap ketiga adalah bagaimana cara kita mencari optimal portofolio gitu ya. Jadi cara kita mencari optimal portofolio itu adalah dengan cara kita klik datanya gitu ya. Sebentar. Di bagian optimal portofolio ini kemana tadi tuh? Jadi kita tambahkan baris dengan entry itu sama dengan standar deviasi, kemudian kalikan dengan ini optimal CAL. Nah, rubah jadi pertama untuk menentukan portofolio itu kita rubah dulu target sell dari C26 ke C27, yaitu dari ini risk premiumnya berubah menjadi standar deviasinya. Ini kan ini C26 dan C27 ini adalah adalah C26 standar deviasi dirubah ke Sharpe rasionya. Jadi targetnya gitu kita rubah, yang awalnya kita meminimumkan standar deviasi, sekarang kita rubah target sell-nya atau objektifnya gitu, kita memaksimalkan Sharpe rasio. Kemudian kita eliminasi constraint pada risk premium yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian jadi cuman itu saja intinya gini. Misalkan ini kita solve, maka set objektifnya kita rubah dulu menjadi di bagian Sharpe ratio. Kemudian karena ini Sharpe ratio, kita tujuannya tidak untuk meminimalkan tapi untuk memaksimalkan. Kita klik saja di sini, warnanya putih nggak kelihatan ya. Changing variabelnya sama, kemudian ini kita hapus. Batasan terkait dengan risk premium tadi itu kita hapus gitu. Kemudian kita solve. Nah, maka kita dapatkan risk premiumnya itu 0,0564 dengan standar deviasi 0,1373 dan Sharpe rasionya adalah 0,4104. Ini itu adalah optimal portofolionya, teman-teman ya. Jadi ini kita copy, yang ini saya taruh di bagian ini ya, yang kemudian awalnya ini harusnya belum ada ya, tapi karena saya sudah temukan optimal portfolio ini dan dia berada di 0,055 dan 0,06, maka ini saya selipkan di sini. Tujuannya apa? Tujuannya agar ini nanti berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar risk premiumnya. Jadi kita urutkan berdasarkan risk premiumnya, bukan berdasarkan standar deviasinya. Ini sebenarnya urutan ini digunakan untuk membangun menggambar ini saja sih grafiknya nanti. Jadi ini adalah optimal portofolio dan ini adalah portofolio dengan standar deviasi terkecil gitu ya. Jadi yang terkecil standar deviasinya belum tentu optimal. Kalau optimal itu dia memberikan kemungkinan atau perpotongan antara CAL, grafik CAL dengan efficient frontier. Oke, kemudian sudah di copy semua, weightnya juga di copy semua. Sekarang kita sudah punya lengkap metriknya ini. Nah, kalau kita sudah punya lengkap ini, maka tugas terakhir adalah kita membuat grafiknya atau chartnya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sini, saya perlu sampaikan lagi bahwa ketika teman-teman notice di sini di portfolio weight, di bobot portofolio ini ada beberapa aset yang memiliki bobot yang negatif.
Pertanyaannya adalah apakah boleh kita memiliki bobot negatif di dalam portofolio? Nah, tergantung dengan strategi portofolio teman-teman. Misalkan jika teman-teman mengizinkan atau menggunakan strategi short selling, yang mana teman-teman harus pinjam saham dari broker dulu untuk dibeli dibayar nanti di kemudian hari, dengan harapan tentu saja teman-teman berharap bahwa harga dari saham tersebut atau aset tersebut turun, sehingga ketika teman-teman harus mengembalikan aset pinjaman teman-teman itu dengan harga yang lebih murah dari pasar yang seharusnya, itu jika teman-teman mengizinkan strategi seperti itu, maka teman-teman boleh membuat bobot portofolio ini menjadi negatif. Tapi tentu saja teman-teman harus menguasai apa itu short position dulu ya di dalam investasi ya. Jadi jika di dalam strategi portofolio teman-teman tidak mengizinkan atau kalian tidak menggunakan strategi short position, maka kalian harus memberikan constraint di mana bahwa portofolio weight ini harus lebih atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi di dalam solver tadi harus ada tambahan constraint lagi. Misalkan kalau di sini ada data, saya tambahin solver, maka saya bisa tambah di sini bahwa portfolio weight itu adalah ini, sell rivernya saya blok ini gitu kan, harus lebih dari sama dengan, di sini saya kasih 0 gitu kan, kemudian baru saya oke. Nah, kalau kayak gini nanti di sini tidak akan ada negatifnya gitu ya. Ini karena sementara untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam appendix, jadi tidak perlu saya kasih ini dulu ya. Nah, setelah itu kita gambar chartnya. Saya gambarkan ulang aja. Cara menggambar chartnya adalah saya ambil di sini insert, kemudian saya ambil di sini chart. Oke. Saya blok dulu datanya, kemudian saya ambil chartnya. Gitu ya. Nah, habis itu saya rubah datanya. Saya select data. Nah, yang seri 1 ini saya ini adalah yang X value nya saya pilih yang ini, standar deviasi gitu kan. Kemudian yang Y value nya saya pilih yang risk premium, kemudian saya enter. Oke. Nah, maka saya peroleh efficient frontier dulu. Nah, kemudian untuk mendapatkan CAL-nya atau capital allocation line-nya, garis capital alokasinya, maka teman-teman menggunakan formula ini C34, yaitu standar deviasi. Jadi ini adalah standar deviasi dikalikan dengan ini I35, yaitu Sharpe ratio dari optimal portfolio teman-teman. Ingat ini dipakar ya. Jadi Sharpe rasionya dipakar, jadi semua standar deviasi dari masing-masing portofolio, dari masing-masing titik portofolio ini dikalikan dengan Sharpe ratio dari optimal portofolionya. Setelah itu kita tinggal tarik di sini, kita dapatkan grafik CAL. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita tentukan ini. Kita superimposekan ini, kita select data lagi. Saya ambil dari sini ya. Di CS2 ini adalah C34, itu adalah standar deviasi itu sebagai X, dan Y nya adalah C43 gitu kan. Maka ini saya select, kemudian saya tambahkan seriesnya
Di bagian X value saya masukkan kolom standar deviasi, kemudian di bagian Y itu kita masukkan CAL nya. Setelah itu kita oke. Nah, ini adalah grafik dari portofolio. Ini adalah yang merah adalah CAL nya, yang biru adalah efficient frontier. Setelah itu teman-teman tinggal perbaiki formatnya, kita kasih judul, kemudian kita kasih nama dari yang sumbu Y dan sumbu X dan seterusnya ya. Kemudian sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana kita bisa mendapatkan data dari Google Sheet, data harga saham tentunya ya. Kita lihat di sini, kita tentukan aja dulu startnya dan endnya. Karena saya ingin mengambil 5 tahun, balik lagi teman-teman harus perhatikan bagaimana teman-teman itu tentang historical return ya. Historical return itu seberapa frekuensi dari data kalian tidak menentukan atau tidak mempengaruhi akurasi. Yang lebih mempengaruhi akurasi adalah seberapa lama kalian mengambil data harga saham kalian. Nah, saya asumsikan ini hanya untuk latihan. Saya ambil 5 tahun dari 2025 dan sampai 2020. Saya ambil datanya mingguan. Nah, formulanya gimana ya sudah. Setelah ini saya tulis saja seperti biasa. Ini format tanggal, kemudian ini juga format tanggal. Ini tanggal mulainya dan ini akhir mulainya. Kemudian saya masukkan formula ini Google Finance, kemudian saya klik ADX BPCA tanda petik, kemudian koma tanda petik close, artinya saya itu mencari harga penutupan. Kemudian saya B2 itu adalah startnya adalah B2, kemudian saya kasih koma lagi, saya end date-nya adalah B3 ini, kemudian saya koma tanda petik weekly, artinya saya ingin data saya ini adalah weekly. Nah, kemudian kalau sudah gitu nanti akan keluar ini harga penutupan dari BPCA. Kemudian saya hitung returnnya, yaitu 6.300 dikurangi ini dibagi ini, sehingga terus kemudian tinggal saya tarik ke bawah. Saya lakukan seperti itu terus berulang sampai di saham yang saya inginkan apa saja. Kemudian saya ambil returnnya ini, datanya ini saya masukkan ke dalam Excel. Saya susun ulang di sini. Kemudian saya hitung expected return-nya. Untuk latihan saya hanya menggunakan expected return dari rata-rata historical return. Saya ambil dari sini, tapi saya harap teman-teman nanti lebih kritis lagi untuk menciptakan expected return ya. Saya nggak mau hanya menggunakan rata-rata dari historical return. Kemudian setelah itu teman-teman covariannya adalah ini. Saya bentuk metrik covarian ini. Jadi misalkan ini BPCA, itu saya lihat dulu di sini, kalau di sini posisinya maka di sini sebelah atas adalah BPCA, sebelah kiri adalah BPCA. Maka cara saya mencari adalah covarian S. Gitu kan. Saya ulangi lagi ya. Sama dengan covarian. Saya pilih yang S. Kemudian saya ambil di sini. Saya ambil returnnya BPCA yang pertama, kemudian saya koma. Karena tadi itu di sebelah atas dan sebelah kirinya sama-sama BPCA, maka saya returnnya saya ambil BPCA lagi 2 kali berarti. Sorry, ini ada yang salah, kebablasan. Nah, harusnya sampai E264. Kan? Karena ini adalah expected return-nya. Kemudian saya enter. Nah, saya dapatkan ini covarian dari BPCA. Karena ini sama-sama BPCA, maka ini sebenarnya adalah varian. Kemudian BPCA dengan BPRI, misalkan di sini ya, maka saya tinggal sama dengan
covarian S. Silakan teman-teman nanti kalau punya cara menyusun datanya agar ini bisa tinggal digeret ke kanan juga nggak apa, lebih sederhana. Kemudian saya ambil datanya dari sheet sebelumnya, yaitu saya ambil dari BPCA, saya enter ke bawah. Ingat jangan kebablasan, hanya untuk data returnnya aja, nggak sampai expected return. Saya koma, kemudian saya ambil BBRI returnnya, kemudian saya turun ke bawah. Oke, tinggal saya enter. Nah, ini saya dapatkan BRI dan seterusnya ya. Ini nggak saya lanjutkan. Kalau sudah seterusnya, teman-teman tinggal ambil template formula yang saya lakukan tadi sebelumnya. Kita bentuk panel C, kemudian kita buat efficient frontier dan garis CAL nya dalam bentuk grafik. Mungkin itu saja teman-teman video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman pelajari lagi chapter 5, 6, 7, dan 8 untuk bisa membuat portofolio optimal ini sebagai tugas project teman-teman. Jangan lupa tugas projectnya dikumpulkan di hari Minggu sebelum UAS ya. Nanti di saat UAS teman-teman tinggal mempresentasikan. Format laporan saya minta projectnya tidak dalam bentuk Excel begini ya, tapi kalian sudah menjelaskan dalam bentuk format laporan dalam penyusunan portofolio teman-teman. Itu saja teman-teman, sampai jumpa lagi.